Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Will. Semua yang ada di sini nggak selalu sempurna, tapi mohon diingatkan jika ada yang kurang dan disupport jika memang ada kebaikan di dalamnya. Jangan lupa subscribe dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang melakukan dosa dengan 1000 justifikasi ataupun 1001 alasan untuk melakukan dosa tersebut. Baik dengan bilangnya, namanya juga masih muda, namanya juga manusia, ya bandel sedikit gak apa-apa lah biar bumbu-bumbu dalam kehidupan. Tapi ada nggak sih satu alasan untuk menjustifikasi hal-hal tersebut gitu? Satu alasan untuk melemahkan ya 1001 alasan tersebut gitu. Baik, masuk ke bab pertama dulu mungkin. Kayak kalau Allah itu maha baik, kenapa sih membiarkan keburukan? Yang harus kita yakini bahwa semua yang ada di dunia ini yang terjadi itu kita bisa milih baik atau buruk. Dan kita diuji untuk memilih di antara dua hal tersebut. Termasuk dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa tersebut dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi kalau kata guru gue di surat ini menjelaskan bahwa sudah disempurnakan penciptaan jiwa manusia, ya kita diberikan dua jalan. Kita bisa memilih jalan kebaikan ataupun keburukan. Dan beruntung kalau kita memilih jalan kebaikan gitu loh. Dan rugi banget kalau kita memilih keburukan karena akan mengotori jiwa kita. Dan makanya ya sebenarnya manusia itu juga punya fitrah gitu. Fitrah tuh kayak misalnya kita melakukan suatu hal gitu, tanpa disebut itu baik atau buruk, ya terkadang kita ngerasa kayak ada yang salah nih kayaknya gitu. Ya kalau udah kayak gitu kita masih was-was sih, kayak apakah kita misalnya kayak wah gak enak nih sama orang ini, kayak gue ngelakuin kesalahan deh, ya mungkin segera minta maaf sama dia, atau mungkin wah gue gak enak nih, kayaknya dosa deh, ya jangan dilakuin gitu loh. Dan juga di Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu berpikir. Termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Di surat ini yang mau gue tekan adalah kayak khamr dan judi memang ada manfaatnya, tapi lebih banyak mudorotnya. Dan disebutkan dalam surat ini ya supaya kita berpikir itu loh. Ya la'alakum tatafakkarun gitu. Dan Al-Quran juga minta kita berpikir. Nah, kalau kita berpikir lebih dalam, yang namanya khamr, ya orang bilang ada manfaatnya, itu apa, menghangatkan badan katanya kan. Wih. Tapi kalau kita lihat lagi di internet dimanapun, ya lebih banyak mudorotnya gitu, kayak menimbulkan penyakit jantung atau mungkin hati, liver gitu kan. Dan khamr ini artinya juga bisa menutup apa? Menutup akal sehat nih. Ya contohnya ada suatu kisah yang mana ada seorang pemuda, dia minum khamr, alkohol banyak sampai dia mabuk banget, sampai akal tertutup. Dan pada waktu itu dia ketemu dengan perempuan cantik, ya terbesit di pikirannya ya, dengan tanpa disaring lagi, ini perempuan cantik banget nih, dan dia ajak berzina sama dia. Dan tanpa pikir panjang gitu kan, dia berzina, dia mikir, wih nanti kalau muncul bayi gimana nih,
gue jadi buruk reputasinya, dan akhirnya gimana untuk menyelesaikan hal tersebut, ya dia bunuh perempuan itu gitu loh. Jadi dari Homer, dari mabuk menutup akal sehat, akhirnya timbul dua dosa besar, itu adalah berzina dan juga membunuh gitu. Dan kita juga sering lihat di berita banyak orang yang minum Homer gara-gara kebanyakan, ya jadi kecelakaan di jalan gitu loh, kecelakaan karena mabuk gitu kan. Dan gak ada orang yang kecelakaan di jalan gara-gara kebanyakan minum susu kurma, apalagi susu kurma ya promosi. Dan begitu pun judi, ya ada dapat duitnya, tapi orang lebih banyak jatuh miskin karena judi gitu loh. Jadi apapun yang dilarang sama Allah, pasti ada sebab akibatnya ke kita, baik secara spiritual maupun secara jasad atau fisik. Secara spiritual ya, kayak misalnya kita semakin tertutup dari hidayah, atau mungkin karena maksiat tersebut menghalangi doa-doa kita untuk terkabul. Dan secara fisik atau jasad ya akan menimbulkan penyakit gitu loh. Tapi terkadang di bab kedua nih, kita selalu berpikir bahwa Rahman dan Rahimnya Allah itu tidak termasuk hukumannya. Nyatanya, hukuman dari Allah itu termasuk Rahman dan Rahimnya. Kok bisa gitu? Ya karena saking peduli sama kita, Allah melarang kita untuk nggak melakukan hal tersebut gitu loh. Jadi dilarang, nggak cuma dilarang dikasih hukuman, dosa dan juga bisa ada penyakitnya gitu kan. Dan kenapa dilarang dan juga diberikan dosa dan juga ada akibatnya azab ataupun penyakit? Ya supaya kita kapok, karena ada orang yang karena melakukan dosa, dia kena penyakit, dia kena batunya, ketula lah bahasanya. Ya dia ngerasain, waduh sakitnya gak enak ya, wah dosa banget nih ya. Akhirnya dia malah bertobat. Jadi dengan kasih sayang Allah itu ya dengan larangannya, dengan azabnya, dengan sakitnya, diharapkan ya dia mau bertobat selama masih di dunia ya, sebelum di akhirat gitu loh. Kita ambil contoh kasusnya mungkin dari LGBT dan seks bebas. Ini juga pernah dibahas ya di kajian Yis Al-Azhar. Kalau teman-teman pengen lihat video lengkapnya bisa cek linknya di deskripsi gue ini. Dan kalau mau support dakwanya bisa dengan transfer ke rekening Yis Al-Azhar QQ Kajian dengan nomor rekening 788222655 ya, rekeningnya rekening BSI ya. Atau bisa scan QR di sini. Gue tampilkan QR-nya, bisa dicek gitu. Jadi ya kita ambil ini dulu. Dari kajian tersebut menyebutkan bahwa gay bukanlah genetik, karena banyak orang yang bilang gay itu genetik ya. Ya, dan karena gay itu juga berbahaya banget untuk kesehatan, bisa menimbulkan penyakit, baik penyakit kelamin ataupun penyakit dubur gitu. Karena kan dimasukin enggak ya di dubur gitu loh. Jangan gay sama istri juga nggak boleh dimasukin di dubur gitu loh. Dan yang paling parah adalah HIV/AIDS. Dan hal itu pun juga bisa terjadi pada seks bebas dengan lawan jenis gitu loh, penyakit kelamin dan juga ya HIV/AIDS itu. Ya pada poin utamanya memang LGBT dengan zina atau seks bebas adalah hal yang sama, yaitu melakukan seks tidak dengan porsinya atau hal yang dilarang oleh Allah gitu loh. Ya dengan sama jenis juga dilakukan dengan gunakan pasangan dan tidak terikat pada pernikahan gitu loh. Dan sama-sama buruk bagaimanapun itu, karena tercipta dari nafsu yang nggak bisa kita tahan gitu loh. Dan setiap manusia kan kayak, wih ngeliat cewek nih gitu, pengen nih gitu kan, tapi ditahan supaya nggak melakukan itu. Ya begitu pun dengan cowok-cowok, kalau ada orang merasa kayak ih dia cowok ini suka sama cowok ya harusnya dia sadar kayak ini nggak bener nih, bisa bahaya gitu kan. Pun orang tetap berpaku jika gay adalah genetik, ya terserah, gue tetap berpangku pendapat bahwa gay bukanlah genetik, karena kalau terjadi dilakukan itu malah menimbulkan penyakit gitu loh, dan orang masih sadar itu. Dan heboh kemarin ada yang mengatakan bahwa solusi untuk menghilangkan atau mengurangi HIV/AIDS adalah dengan poligami atau kondom. Yang nyatanya kan kalau poligami ya misalnya ya dia punya 4 istri, ternyata di antara istrinya itu dia nggak ngedetect, nggak ada check up sebelumnya, ada yang kena HIV, yang menularkan istri lainnya dong gitu. Dan juga kondom juga disebutkan dari kajian Dr. Inong bahwa nggak 100% untuk melindungi dari HIV. Ya dari mana kita bisa menjamin kita bisa bagian yang nggak kena gitu loh. Dan yang paling aman kalau kita pengen nggak kena HIV ya jangan free-sex. Jadi kembali lagi, apapun yang dilarang sama Allah pasti ada sebab dan akibatnya ke kita, baik secara spiritual maupun fisik. Ya kayak tadi kan, gay bisa menyebabkan HIV dan juga penyakit kelamin gitu loh, dan juga seks bebas. Dalam Islam ya boleh aja berhubungan intim, tapi kan ada aturan mainnya ya, dengan lawan jenis dan juga dengan pasangan yang udah kita nikahi dan nggak gonta-ganti gitu loh. Dan maksimal pun juga 4 kan kalau kita poligami gitu. Dan akhirnya kembali pada puncaknya ya.
Ada nggak sih satu alasan untuk meruntuhkan 1001 alasan kita melakukan hal dosa gitu loh? Ya kayak udah nggak tahan, namanya juga anak muda gitu kan, ya daripada telat bandel gitu. Sebenarnya ada disebutkan di surat An-Naziat pada ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ya jadi solusinya apa ya? Kita takut sama Allah dan kita tahan nafsu kita, karena kita yakin dengan menahan nafsu tersebut kita bisa masuk surga. Itulah simpelnya mungkin ya. Ya karena gimana, permasalahannya bukan dengan pakai kondom gitu, tapi ya dengan kita tahan nafsu tersebut, jangan sampai terlampiaskan. Karena kan kita sebagai cowok yang cewek cantik ya kayak pengen nih gitu kan. Ya kalau kita ikutin nafsu kita ya kita lakukan, tapi kalau enggak ya kita tahan gitu loh. Jadi bagaimana alasannya adalah dengan cara menahan nafsu tersebut. Karena ada kisah orang yang hampir mau zina nih, udah sama-sama buka baju, udah pengen masukin kelaminnya itu ya, tapi karena ingat Allah gitu, ingat bagaimana adabnya, akhirnya nggak jadi gitu. Karena takut nanti malah tutup dari hidayah, rezekinya makin dikit, doanya nggak terkabul gitu. Dan disebutkan juga dalam surat An-Naziat ayat 37 dan sampai dengan 39, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka adapun orang yang melampaui batas tuh dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, ya karena orang yang melakukan seks bebas dan juga LGBT biasanya nggak mikir kayak hari akhir bahagia gimana ya, maka sungguh neraka tempat tinggalnya, fainal jahima hiyal ma'wa. Ya kita diancam kayak kalau melakukan sesuatu yang berlebihan nih, yang melampaui batas nih, ya sorry aja ya, neraka tempatnya gitu. Dan kita dalam melakukan hal berlebihan itu biasanya kita lebih cinta dunia dan gak mikirin hari akhir. Dan poin utamanya kembali ke diri gue, apakah gue gak pernah melakukan suatu dosa? Ya pernah pasti, tapi ya disebutkan dalam hadis bahwa kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Ya setiap anak Adam tuh pasti pernah bersalah, tapi yang paling baik ya, sebaik-baiknya adalah yang mereka bersalah itu ya setelah itu mereka bertobat gitu. Setelah kita ngebolongin lubang ya segera tutup gitu. Setelah kita melukai suatu hal ya kita segera sembuhkan gitu. Dan juga disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Asa rabbukum ay yukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Allah menghapus kesalahan-kesalahanmu dan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya kita jangan pernah berhenti untuk bertobat, karena insya Allah Allah akan menghapus dosa kita ya dan memasukkan kita ke surga gitu. Jangan pernah putus asa untuk bertobat. Jadi kesimpulannya apa ya dalam video ini? Ya bagaimanapun 1001 alasan untuk melakukan dosa apapun itu, baik LGBT, seks bebas ataupun dosa lainnya, ya seharusnya luluh dan runtuh dengan satu alasan, yaitu kita takut sama Allah dan menahan nafsu kita gitu. Karena perlu disadari bahwa setiap perbuatan dosa itu ada dampak buruknya, dampak spiritual dan juga dampak fisik tadi, jasad spiritual ya tadi ya, membuat kita makin susah untuk dikabulkan doanya dan juga berdampak penyakit bagi tubuh kita. Ya baik lagi ya, kalau Allah tuh Maha Pengasih Maha Penyayang, kok kita nggak dikabulin doanya gitu. Ya kan juga ada hadis yang mengatakan bahwa ada seorang musafir yang dia berdoa gitu kan, musafir ya, pakai baju sobek-sobek gitu, tapi nggak dikabulin sama Allah karena ya dia makan yang haram, pakai baju yang haram gitu loh. Ya balik lagi Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi juga Maha Adil, Maha Kuat, Maha Menghakimi, dan juga dalam berkomitmen. Jadi ya kita butuh alasan untuk
bisa mendapatkan rahim dan rahmannya Allah, yaitu dengan cara mengikuti perintahnya dan juga bertaubat dalam setiap kesalahan. Karena di surat An-Nazi'at ayat 46, كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, ya mereka seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Ya, maksudnya adalah gak kerasa mungkin sekarang pas udah denger video ini, oh iya ternyata gue udah umur 20 ya, 30 ya, 40, 50 ya. Ya gak kerasa ya hidup tuh cepet banget gitu loh. Dan kalau kita gak segera menahan nafsu dan bertobat, ya gimana ke depannya nanti gitu. Karena semua yang berjiwa pasti mati kan, dan kita gak bisa menghindari itu. Dan poinnya dalam video ini adalah semoga ini bisa menjadi pengingat buat kita bahwa yang namanya satu alasan untuk memperkuat segala hal untuk menjauhkan kita dari segala dosa adalah takut sama Allah dan menahan nafsu kita. Gak cuma takut tapi menahan nafsu itu. Dan semoga dengan video ini bisa memberikan banyak manfaat, dan ini juga penting banget supaya untuk ingetin diri gue sendiri. Dan kalau teman-teman ngerasa gue gak sesuai dengan video ini, tolong diingetin. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.